Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia dalam menghadapi Irak bila ingin menyegel tiket ke putaran ketiga dan lolos ke Piala Asia 2007? Dan selama 24 tahun tim Indonesia belum pernah menang melawan Irak. Ya, akankah pemirsa pertandingan besok menjadi berbeda? Langsung saja kita tanyakan kepada pengamat sepak bola tanah air, yaitu ada Bung Muhammad Kusnaini. Bung Kus, seperti apa kalau kita melihat peluang timnas Indonesia melawan Irak besok? Tim memang Iraknya di atas kita ya, peringkatnya saja jauh di atas kita. Mereka masuk 50 besar dunia, sementara Indonesia masih di level 100 ke atas. Kemudian Irak juga dalam 10 laga terakhir ini sangat konsisten penampilannya ya. Mereka menang 7 kali, hanya 2 kali kalah dari Korea Selatan dan Jordania. Sementara Indonesia sempat kalah cukup telak dari Irak ya, 2 kali kalah, dan itu menunjukkan bahwa memang kualitas Irak memang di atas kita. Hanya saja memang persoalannya begini, Irak ini sudah memastikan diri lolos ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Mereka sudah pasti lolos masuk putaran ketiga, dan posisi mereka yang sudah pasti lolos itu tentu akan membuat mereka menghadapi pertandingan Indonesia tidak ada beban harus menang. Tidak mustahil Irak justru menjadikan pertandingan lawan Indonesia sebagai kesempatan untuk melakukan rotasi pemain. Karena di laga-laga sebelumnya Irak sangat fokus dengan materi pemain utamanya untuk memastikan mereka lolos. 2 laga terakhir melawan Filipina, di mana mereka menang home maupun away, itu mereka bermain dengan tim utama. Nah, melawan Indonesia tidak mustahil Irak akan melakukan rotasi. Pemain-pemain andalan seperti Aiman Hussein, Zidan Iqbal, mungkin tidak sejak awal diturunkan atau tidak main full. Dan itulah yang saya pikir akan memberi sedikit ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan main di kandang ini dengan penampilan yang lebih optimal ketika melawan Irak. Baik, Bu Kusnaini, kita kan tapi tahu laga ke depan nanti ini akan ada 2 pemain kunci yang mungkin bisa menjadi andalan Indonesia. Ada Orat Mangun, ada juga Nathan Choaon yang mungkin bisa hadir di pertandingan nanti. Ini peluangnya seperti apa? Iya, kita sudah melihat bagaimana peran penting Ragnar ya dalam pertandingan lawan Tanzania. Kita bisa melihat bahwa laga lawan Tanzania itu babak pertama adalah gambaran tim inti Indonesia yang akan main melawan Irak. Dan dari permainan yang ditunjukkan oleh mereka terlihat bahwa tim yang main di babak pertama itu sudah menemukan bentuk permainan yang menurut saya memberi gambaran bahwa mereka akan main seperti apa. Nah, di depan fungsi Orat Mangun yang bermain bersama dengan Rafael Strijk, bermain dengan Marcelino, terlihat sangat penting. Karena Orat Mangun ini kan memang tipe pemain yang paling mungkin memainkan peran sebagai pemain nomor 9. Kalau Rafael itu kan memang tipenya pendobrak dia, banyak bermain dari sayap. Begitu juga dengan Marcelino, bukan tipe pemain nomor 9. Nah, Ragnar juga bukan pemain nomor 9. Baik, Bu Kusnaini masih terhubung? Halo Bung Kus. Halo. Baik, kita sudah mendengar bagaimana dari Bu Kusnaini yang mungkin kita masih bisa peluang karena ada 2 tambahan pemain inti yang bisa hadir. Baik, Bu Kusnaini. Iya. Bagusnya ini kira-kira nih skornya akan seperti apa dalam pertandingan nanti? Ya, kalau Irak seperti yang saya perkirakan tidak memainkan seluruh pemain utamanya, mungkin akan melakukan rotasi dengan menyimpan beberapa pemain. Kita masih punya kesempatan untuk menang. Dengan permainan seperti yang ditunjukkan waktu lawan Tanzania, Indonesia ini sudah punya format permainan yang menurut saya cukup baik. Jadi peluang untuk mengalahkan Irak tidak menunggu sampai pertandingan terakhir melawan Filipina untuk memastikan lolos ke putaran ketiga, itu masih ada. Menang melawan Irak bukan hal yang mustahil. Baik, terima kasih Bung Kusnaini atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di Kabar Petang. Kita berharap agar kemenangan bisa menjadi milik Indonesia besok.